Ini kan ada kurma. Kurma nih Bapak sekalian, salah satu makanan terbaiknya perut kita, kurma. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca tentang apa tuh namanya, satu kondisi yang disebut dengan leaky gut. Leaky gut tuh ususnya bocor. Jadi usus kita tuh rapat kayak begini nih. Jadi kalau ketika makan sesuatu yang tidak sehat, yang renggang, tep, 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 tep kebuka, maka isi ususnya masuk ke darah. Yang asamnya, yang apanya semua masuk perlahan. Cikal bakalnya autoimun itu di situ sebenarnya. Ketika ususnya terbuka, cikal bakalnya. Ya, nanti ngobatin gimana gampang, tenang aja saya kasih caranya. Gampang sekali. Asal mau nyetop dulu. Yang bikin masalah di merekanya ini. Dia ngeregang terus tuh sehingga apa? Orangnya mulai keluhan, ya gampang batuk pilek, gampang susah buang air besar, mens bermasalah, musim disalahkan. Musim hujan salah, kering salah, rambutan salah, duku salah, manggis salah. Banyak orang kayak begitu zaman sekarang. Nah, jangan makan rambutan, nanti batuk. Salah apa rambutan? Makan aja. Lagi ada musim, kalau rambutannya benar ya, dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman, tenang aja. Lagi musim tertentu, musim manggis, makan manggis. Semua dimakan. Bijinya dimakan. Ketawa ya. Lalu saya cerita sedikit ya. Saya tunjukin ini. Biar teman-teman paham. Ini Pak Bu. Ini kan apa namanya? Ini buah pepaya. Manggis. Ngetes aja. Ini manggisnya mungkin sudah uzur. Susah di coba antum bisa nggak? Emang butuh kekuatan laki-laki. Emang nggak bisa. Ya udah bisa manggis deh. Aja deh apukat. Susah bener. Baik. Apukat contohnya. Alhamdulillah. Nah gitu. Oh iya kan bermasalah nih manggis ini. Gak apa-apa. Kalau dia udah busuk kayak begini dia. Maka kalau beli manggis harus tahu cara memilihnya yang baik dan benar. Semangka juga sama. Semangka tuh sudah tahu cara beli semangka yang benar? Saya nggak tahu, saya ajarin. Jadi saya ini dokter apa tukang buah? Semangka nih teman-teman sekalian, kalau Anda beli semangka, karena sering main basket, jadi bisa pegang satu tangan. Kalau beli semangka, nih tandanya nih, yang putihnya ini, semakin gede dia dan semakin dia warnanya krem, semakin bagus dalamnya. Bentuknya juga sama, semangka yang lonjong sama semangka yang bulat, itu beda tuh, ya. Kalau yang kayak begini nih biasanya, seingat saya, yang saya ingat cuma ini doang. Tapi kalau yang lonjong sama itu hubungan sama airnya. Ya, nanti tanya sama tukang buahnya. Sekarang saya bukan tukang buah. Tapi intinya kayak gini bener nih yang ini nih. Kayak gini nih. Jadi semakin banyak apa namanya bokongnya ini yang kena tanah itu ya, yang apa warnanya krem gitu, dan semakin dia kecoklatan, semakin bagus semangka. Nah kita lihat semangka ini teman sekalian itu Masya Allah ya. Kalau Masya Allah kita potong semangkanya. Semoga ada bijinya. Lihat, ada biji, ada biji. Ya. Ini mengandung antioksidan. Bijinya ini. Ini lemaknya. Maka biasanya Allah bukan umumnya, setahu saya yang saya beberapa sih buah-buahan tertentu itu bijinya tuh justru malah tinggi asam aminonya. Ya, termasuk durian. Durian itu bijinya sangat tinggi asam amino. Jadi kalau Anda makan durian, lebih baik makan bijinya, serius. Serius. Karena itunya apa? Dagingnya itu kan gula. Daging durian itu kan gula, maka orang banyak makan gula, lama-lama capek juga badan yang ngolah gula.
Ya, makan durian boleh, nggak masalah. Anda makan daging duriannya mungkin 2 lah. 2 potong ya, bukan durian. 2 potong, 3 potong. Karena durian adalah ujian buat kita. Enak kan? Kemarin saya di mana, di Medan. Gue bayang durian Medan kayak apa, Masya Allah. Tapi saya berhasil melewati ujian itu. Karena emang tubuh saya sekarang makan durian agak banyak, berat, kembung saya. Ya. Saya makan durian 3 atau 5 gitu kan, hanya 3 atau 5, sampai 5 aja. Karena nggak ada yang bikin, bijinya boleh makan boleh, tapi direbus aja, kayak orang bikin beton tuh loh. Biji nangka, cempedak, banyak banget biji-bijinya kita bisa makan. Ini biji ini satu, bijinya bisa dimakan, sangat baik. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka ini semuanya bermanfaat. Ini ya, Masya Allah ya, kalau kita bahas semangka ini aja. Dari mulai kulit ininya, hijaunya, kulit putihnya, dagingnya sampai ke bijinya. Termasuk bijinya ini teman-teman sekalian, ini bagus banget untuk memperbaiki kualitas sperma. Masya Allah kan. Ini juga sama. Ini, apa namanya, anggur, kurma. Udah malam. Masya Allah nih, ini ya. Kalau bapak-bapak ini mau bikin kopi pakai biji kurma itu luar biasa manfaatnya. Makanya kalau makan kurma memang bagusnya semuanya. Jangan reaktif dulu. Bagaimana cara makan kurma langsung semuanya? Masukin ke air kayak begini. Terus dibikin kayak begini. Ini kan kayak Anda tunggu 6 jam atau 10 jam. Anda kalau udah kayak begini lama-lama si kurmanya terekstrak, keluar masuk ke air. Maka Anda seperti bahasa saya, makan kurma sama bijinya. Ini kita kenal dengan infus. Seperti itu ya, paham ya? Dan bisa kita ganti macam-macam. Mau kayak kurma boleh, mau kayak semangka boleh, macam-macam. Ya. Jadi kembali ke sini tadi. Allah SWT menciptakan mereka semuanya lengkap. Jadi kalau makan semangka gimana cara makan semangka yang bagus? Kan sudah saya bilang kan, makan semuanya. Tapi kan gak lazim. Kita kan gak biasa makan kurma terus menerus kan, gak biasa makan seperti ini, maka cara makannya udah cemplungin aja. Jadi kita seperti makan kurma semangka sama kulitnya. Infus. Kalau dia sama Nabi kan nabis. Ya, seperti itu. Apa manfaatnya? Oh, Masya Allah bagus sekalian. Jadi Indonesia nih kalau kita bikin bank biji, kita punya banyak sekali biji-biji yang bermanfaat. Rambutan itu bermanfaat bijinya. Semangka bermanfaat biji. Kurma kita nggak banyak di sini karena impor kan. Kemudian manggis, duku, durian, ya cempedak, nangka. Oh Masya Allah, kedondong yang saya belum ketemu. Manfaatnya apa? Mungkin bermanfaat tapi Allah alam nggak tahu. Ya ini. Kayak begini ya, Anda pagi-pagi misalkan ini ada sebentar parut gitu kan. Parut, kasih air panas, kasih madu, udah jadi teh antioksidan. Makannya sama ini. Masya Allah ya kan, ini kan tinggal dikerok. Ini coba kita bikin. Kalau biasanya urusan makan langsung diem. Tiba-tiba hening hashtagnya. Apa manfaatnya? Banyak. Bapak sekalian lemak ya. Siapa tuh namanya? Alpukat ini. Dia lemaknya, dia proteinnya baik. Protein juga. Dia mengandung lemak buat jantung juga. Cara makan alpukat yang sehat seperti apa? Jangan dikasih gula. Jangan dikasih kental manis. Ya kan? Makan kayak begini pagi-pagi, sarapan. Khalifah itu gagah. Kebayang gak sosok khalifah gitu kan? Khalifah itu makanannya itu sehat-sehat. Masa khalifah makan cireng, cilok, seblak? Boleh gak makan begituan? Boleh, siapa yang ngelarang? Ya, gak apa-apa. Tapi ingat, kalau Anda makan sesuatu yang gak sehat, Anda perlu pikirkan. Ya, pikirkan apa? Harus dibakar. Harus dibakar kalorinya. Saya sering sampaikan. Kita harus jujur, nasi padang itu kalau saya membahasakan nasi padang gak sehat, jujur aja.
Tapi apakah kalau kita makan nasi Padang bermasalah? Kenapa orang zaman dulu makan nasi Padang biasa-biasa aja? Oh beda kebiasaan. Orang Padang yang dulu makan nasi Padang, mereka habis makan nasi Padang, bercangkul, beladang, bertani. Naik sepeda, naik gunung, kebakar kalorinya. Kita habis makan ngapain? Tidur, update status. Akhirnya apa? Numpuk kan semua kan? Gitu loh. Gak salah makanannya, ya orang kita zaman dulu orang-orang kayak misalkan di sini makanan si orang sini apa? Rawon. Rawon tuh sehat, tapi kalau nggak dibakar juga, ya apalagi mungkin rawonnya mungkin apa namanya, mangkoknya kecil gitu ya, dagingnya 3, 5, yang banyak apanya? Nasinya kan, oke mahal, nasinya banyak. Apa yang terjadi teman sekalian? Masya Allah, ya, umpuk. Gula nggak dipakai jadi lemak. Gula ingat baik-baik. Gula nggak dipakai jadi lemak, itu kata kuncinya. Ya, semua gula-gula yang sifatnya gula-gula sederhana yang berasal dari gula rafinasi itu gula olahan, lama-lama akan numpuk jadi lemak. Sekarang kita bahas contoh aja misalkan. Ini bukan untuk mencela makanan nih, tapi kita belajar. Nasi goreng misalkan. Nasi goreng itu sehat nggak? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Sehat? Kenapa nggak sehat? G. Mudah-mudahan nggak ada yang jual di sana ya. Tak apa-apa. Beberapa kajian-kajiannya sekarang Masya Allah saya senang. Yang jualan-jualan di sekitar masjid itu sudah mulai berubah jualannya. Ya. Nasinya sudah gula, kan gitu kan? Terus digoreng pakai minyak, ada lemak lagi. Gula nggak dipakai jadi lemak, pakai minyak lagi lemak lagi, pakai apa lagi tepung dari kerupuknya. Kan ada kerupuk tuh. Kerupuk tepung nggak? Tepung. Tepung gula nggak? Gula. Ada temannya lagi? Ada. Bakwan? Masa dilupakan? Ada bakwannya. Tepung lagi. Terus makan pakai apa? Telur. Telur itu kan protein. Protein kita dipanaskan seingat saya sih di suhu 55 derajat Celcius udah banyak yang rusak proteinnya. Terus minum. Minum apa? Gula lagi nggak? Jadi dimakan apa? Gula aja. Makan rasa. Ya. Jadi daripada kayak begitu kita ganti aja. Dari sini, misalkan ada bilang nasi goreng itu paling sehat apanya? Acarnya. Ya kan? Benar nggak? Setuju nggak? Boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, siapa yang larang? Caranya gimana? Banyakin acarnya. Bang, beli nasi goreng, 2 sendok aja bang, nasinya. 2 sendok makan ya, bukan centong. Sisanya bang, acar. Masya Allah itu sehat, Insya Allah. Karena kita udah kelebihan lemak kan? Coba jujur Bapak Ibu sekalian. Kita udah kelebihan lemak gak sekarang? Sebagian besar. Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Di mana? Perut. Gak usah dipegang-pegang, aib. Bangga lagi dipegang. Gimana enggak? Apa? Dan ingat ya. Lemak yang ada pada badan kita itu efeknya panjang sekali. Panjang banget. Otak dapat, tulang dapat, sendi dapat, perut dapat, ya, jantung dapat. Otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya. Jantung susah tidur nanti. Salah satunya. Pencernaan bermasalah. Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar. Kalau enggak jangan masukin lemak. Apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Enggak. Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari. Gitu loh korelasinya. Ya. Kenapa bapak-bapak yang nyangkul-nyangkul yang bangunan-bangunan pinggir jantung badannya six pack? Six pack loh itu. Coba lihat perutnya datar gitu kan. Lebih gagah daripada orang Telkomsel itu. Telkomsel duduk dia, nggak ada nyangkulnya gitu kan.
Caranya gimana orang Telkomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya 5 lantai, jangan naik lift. Bisa. Tek, naik gitu kan. Setiap beberapa tangga, jangan begini tapi sambil tahan napas. Sebulan insya Allah kebentuk tuh badan. Serius. Ini gak bercanda, kebentuk. Karena naik tangga tuh salah, bahkan ada perlombaan itu, apa namanya itu, vertical run. Ada tuh, naik tangga. Itu ngebakar kalori luar biasa. Saya Pak Bu, pernah nyobain jogging 12 kilo. Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori. Satu piring nasi goreng, selesai. 2 hari 12 kilo, hampir 2 jam itu saya ya. Karena emang bukan pelari, pernah nyobain. Seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu masalahnya apa. Karena masalah yang dimakannya masyarakat sudah banyak masalah. Kayak sekarang kayak begini kan sudah jadi makanan nih. Ini Masya Allah teman sekalian. Ada madunya nggak? Ini kayak madu nih. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Ya, ini namanya bubur alpukat. Lagi asik Anda kan, Masya Allah, saya bertekad gitu kan, ingin mengubah diri saya lebih hidup sehat. Bikinlah kayak begini kan, makan. Tiba-tiba abang bubur lewat, teng. Terus gimana? Sampaikan selamat tinggal pada beliau. Enggak lah, tenang aja. Buburnya bisa dibikin sehat gak? Bisa. Caranya gimana? Bisa bubur ayam itu bikin sehat. Caranya berasnya diganti. Jadi beras merah, beras hitam, kalau nggak beras coklat. Lebih sehat lagi bubur ayam itu kalau apa? Anda beli kuahnya, terus dikasih sayurnya banyak-banyak. Jadi mangkok itu penuh dengan kuah dan sayur. Kebayang? Kasih sambal. Nah udah itu bubur ayamnya. Nggak ada buburnya. Bolehlah sedikit, kan kita udah kebanyakan gula. Kalau badan Anda sudah terbentuk, sudah asik, silakan makan apa aja. Ini masalahnya puasa jarang sayur, jarang buah, jarang minum, jarang olahraga, jarang. Tiap hari makan gitu-gitu terus, ya namanya buka pintu penyakit. Ya kasihan dokter-dokter Pak Bu sekarang. Coba lihat, Anda bayangkan. Kita sekarang kalau boleh saya katakan ya dengan kondisi kayak sekarang nih, ya yang atau tidak teredukasi apa, bagaimana caranya ngasih tahu masyarakat untuk makan sehat, itu yang belum. Sedangkan kuncinya di situ, bagaimana mau sehat zaman sekarang, semua tempat makan udah nggak sehat semua. Lihat puskesmas sekarang, lihat rumah sakit itu paling sepi kapan? Ramadan, ya kan? Itu kan kata kuncinya. Makanya supaya rumah sakit jangan terlalu ramai, banyakin puasa. Kan gitu kan? Karena emang puasa bikin sehat seperti itu. Nih buburnya. Apa yang terjadi buat sekalian? Lengkap di sini. Apalagi Anda, Masya Allah, nih sumber asam amino yang paling baik itu ya tadi ada madu, ya ada kurma, ya seperti ini. Ya, gampang. Murah nggak ini? Sebenarnya murah sih. Ya. Alpukat kira-kira 5.000 dapat nggak satu? Dapat. Bubur ayam? Lebih malah sekarang. Jadi kalau ada orang bilang hidup sehat itu mahal, kata siapa? Ya kan? Sekarang mahasiswa, ada pernah nanya saya, dokter saya mahasiswa dengan low budget, bagaimana cara hidup sehat? Jawaban saya apa? Banyakin puasa. Iya kan? Nanti kalau lagi mau buka puasa, datangin masjid-masjid. Lebih irit lagi. Jadi puasa Daud gitu kan, lebih banyak lagi uang bulan bisa dihemat. Iya kan? Nanti hari-harinya dia menjadi pemuda rimpang. Tangannya sering pagi-pagi itu waktu datang kuliah kuning-kuning. Bikin kunyit. Ini pemuda yang spermanya subur. Serius. India itu kan begitu teman sekalian. Negara yang subhanallah angka demensianya, saya baca ya. India itu angka demensi itu paling rendah di dunia, salah satu yang paling rendah. Kenapa? Ternyata karena kunyit salah satunya. Jadi kunyit ini salah satu rimpang itu tumbuhan yang akarnya di bawah, batangnya di bawah itu rimpang.
kunyit, jahe, lengkuas, rimpang. Ya itu subhanallah ternyata bisa mencegah pikun. Kunyit. Negara kita 350 tahun dijajah. Yang diambil yang mereka-mereka sebenarnya. Sayangnya pemuda zaman sekarang sudah lupa dengan mereka. Ya, kalau Bung Tomo itu masih hidup, ya saya akan mau tanya sama dia. Dulu minumnya apa? Makannya apa? Jawabannya ubi rebus, singkong rebus gitu, pisang rebus, jahe, kunyit, pasti gitu-gitu aja. Akhirnya mereka bisa fight, bisa berjuang. Ini gimana mau gimana mau kita berjuang gitu ya. Makannya saban hari kerupuk lagi. Makanan gak siap lagi seperti itu.